Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pingsi Juliani. Saya dari kelas 04 Sake 006. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian harta. Pengertian harta terdiri dari 4 pengertian. Yang pertama, harta secara umum adalah kebutuhan inti dalam hidup manusia, yang dimana sesuatu yang disukai manusia. Contohnya, perak, emas, logam, atau barang lainnya yang termasuk dalam perhiasan. Sesuatu yang menjadi motivasi bagi manusia demi menambahkan kenikmatan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, harta secara pandangan Islam adalah secara hakikat harta adalah milik Allah, kemudian Allah menyerahkannya kepada manusia untuk dikuasai yang mendapatkan izinnya, sehingga orang tersebut sah memiliki harta. Hanya saja dalam memanfaatkannya, harta yang dimilikinya, ia tetap wajib terikat dalam ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan bermanfaat dan pengembangan harta. Yang ketiga, teori harta dalam sudut pandang Islam. Harta dalam Islam disebut al-mal, yang artinya miring, condrang, condong, dan simpati. Harta yang dimana semua orang pada dasarnya senang dan cinta pada harta. Al-Quran Surat Al-Fah ayat 20 melukiskan kegembiraan manusia dan kecintaannya yang berlebihan. Oleh sebab itu, kecintaan manusia terhadap harta harus mendapatkan bimbingan wahyu yang mengarahkan bahwa harta bukanlah tujuan hidup, dan oleh sebab itu hanya sebagian belakang yang nantinya di hari kiamat dipertanggungjawabkan. Harta dalam Islam dijadikan sarana untuk membantu proses tukar-menukar sebagai nilai. Yang keempat, harta dalam Al-Quran. Harta menurut Al-Quran adalah segala sesuatu yang disenangi manusia, seperti emas, perak, hewan, ternak, sawah, ladang, yang diperlukan untuk memenuhi hasrat hidup. Harta menjadi baik bila digunakan sesuai petunjuk ilahi, dan sebaliknya akan menjadi busuk jika penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk. Baiklah teman-teman, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junedi dari kelas 04 Sake 006 yang akan melanjutkan pembahasan kali ini mengenai teori kepemilikan. Jadi, yang namanya harta pasti ada yang namanya orang yang memiliki, yang disebut dengan kepemilikan atau hak kepemilikan. Kepemilikan di sini adalah hubungan antara manusia dengan harta, di mana manusia memiliki wewenang khusus untuk melakukan transaksi kepada harta tersebut selagi tidak ditemukan hal-hal yang melarangnya. Secara pandangan Islam, hak milik atau kepemilikan dibagi menjadi 3, yaitu hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara. Yang pertama adalah hak milik pribadi atau individu. Kepemilikan yang dimana tiap individu memiliki hak-hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakan secara produktif, melindungi dari pemubaziran atau pemborosan. Tetapi pemilik juga ada sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti membantu diri sendiri dan kerabatnya, serta membayar sejumlah kewajiban-kewajiban tertentu. An-Nabhani mengemukakan bahwa sebab-sebab kepemilikan tiap individu terbatas pada 5 penyebab, yaitu yang pertama bekerja, kedua warisan, kebutuhan akan harta-harta untuk menyambung kebutuhan hidup, harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, dan harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun. Yang kedua adalah kepemilikan umum. Kepemilikan terhadap benda-benda yang dimana benda tersebut bukan dimiliki secara satu individu saja, namun dimiliki oleh semua komunitas
Secara hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya satu individu saja. Benda yang termasuk dalam kepemilikan umum ada 3 kelompok. Yang pertama, benda yang merupakan fasilitas umum. Hadits riwayat Ibnu Majah mengatakan, 3 hal yang tidak akan pernah dilarang untuk dimiliki siapapun, yaitu air, padang rumput, dan api. Dari pengertian ini bisa ditangkap bahwa benda yang merupakan fasilitas umum itu yang secara hukum Islam dilarang untuk diperjualbelikan karena memang diperlukan untuk semua komunitas. Yang kedua adalah bahan tambang yang jumlahnya sangat besar, yaitu bahan-bahan tambang yang secara notabene itu terbatas dan juga memang harus dikelola secara sebaik-baiknya dan dihindari pemborosan. Yang ketiga adalah benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan. Contohnya jalan raya, masjid, sungai, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir adalah kepemilikan negara. Hak milik umum pada dasarnya tidak boleh dibagikan negara kepada siapapun, meski negara dapat membolehkan kepada orang-orang yang mengambil dan memanfaatkannya. Adapun hak milik negara, negara berhak untuk memberi harta kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.